Boeing atau Airbus itu lebih besar lagi hangarnya. CN235 itu pesawat yang terbilang paling laku dari PTDI. Jadi udah berapa puluh pesawat yang kayak gitu sudah dikirim, termasuk ke Senegal kemarin. Dikirim ke Senegal, itu dia ferry flight namanya, bahasanya itu ferry flight, itu berarti dari Indonesia dia ke Senegal tuh non-stop. Tapi transit dulu di mana, transit di mana. Nah, di depan sana itu pesawat N250, itu pesawat kebanggaan Indonesia pada zamannya, yaitu pada zaman pada zaman Pak Habibie. Jadi pesawat ini kalau sukses ya, di tahun itu sukses, ini teknologinya melebihi teknologi pesawat ATR yang saat ini terbang di langit Indonesia. ATR itu kayak gimana? Pesawat Wings Air ya, tahu ya, pesawat Wings Air. Nah itu, ini teknologinya melebihi di zaman itu ya, melebihi teknologinya ATR. Cuman ya karena kepentingan politik dan lain-lain, akhirnya di take down ini pesawat, di grounded. Yang satunya ada di Museum Dirgantara di Yogyakarta. Ada dua ini pesawat N250. Oke, silakan Bapak dan Ibu boleh turun di sini, bisa foto-foto di depan pesawat, beri waktu sekitar 10 menit. Jangan ngelewatin batas yang sudah ditentukan ya, itu ada batas tali. Silakan. Yuk semua sini. Yuk di N250 nih, pesawat historical. Pesawat historical. Ya udah. Ini. Ntar, Papa kesini. Yanggung dekat Yanggung. Jongkok, nah itu. Sip. Dah. Ini pesawat kodenya elang hitam. CN235 yang ini. CN235. N250. Yang sana pesawat apa sih? Jadi di sini busnya ada dua, bus biru sama merah. Jangan. Adek, masuk. Lihat dulu. 1, 2, 3. Udah sekarang pakai topi, berdiri nih, pakai topi, mainnya ikut. Ayo, tok di foto di Bantos. Ada nggak mau? Ya udah naik ke atas sana. Wah, meskinan. Namanya pesawat tanpa awak, drone. Itu namanya Wulung. Masih dalam fase engineering ya, masa pengembangan. Nah itu pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari darat. Jadi dia daya jelajahnya sampai dengan 5 km. Bisa bahkan mau dikembangkan sampai dengan 10 km daya jelajahnya. Nah sekarang ini lagi maintenance, jadi engineer PTDI lagi maintenance pesawat MC212. Nah itu bukan di servis ya, tapi maintenance, karena yang namanya pesawat itu ketika ada periodenya. Periode sekian harus di-maintain, periode sekian harus di-maintain, karena memang safety-nya kan harus 100%, jadi jangan sampai ada part-part yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, seperti itu. Nah ini yang di sebelah, ini helikopter kepresidenan, itu helikopter Super Puma yang besar. Jadi dia helikopter kelas berat lah, dia bisa mengangkat beban sampai dengan 15 ton air. Ketika di Kalimantan, Karhutla di Kalimantan, dia membawa beban 15 ton air untuk memadamkan api kebakaran hutan. So ini pesawat ini helikopter besar, Super Puma. Ini
Ini lagi di maintenance itu. Nah itu pesawat dari Filipina, ya, seperti saya bilang tadi, Angkatan Udara Filipina, ya kan? Karena kita satu-satunya di ASEAN, makanya kayak Filipina, Brunei, itu kesini. Memesan, bukan memesan sih, MRO namanya, maintenance, repair, dan overhaul. Bahkan ngerakitnya di sini, di KTDI. Jadi kebanyakan customernya memang dari militer. Kalau PTDI memang dari militer. 126 pesawat itu rata-rata militer. Nah, ini adalah hanggar rotary wing. Makanya saya bilang rotary wing ya. Jadi di belakang itu, yang hijau-hijau itu helikopter yang akan dirakit. Itu masih beberapa persen ya. Nah, yang di depan itu udah jadi helikopternya. Jadi kayak gitu. Jadi kita kebagian ngerakit. Jadi ketika beres dirakit, kita dapat MRO-nya, maintenance, repair, dan overhaul-nya pasti ke kita ini. Apalagi dari instansi-instansi dan militer itu kesini semua. Nah, kita di depan ini akan ke pesawat N219. Ini pesawat yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo tahun 2016. First flight-nya di tahun 2016. Jadi N219 Nurtanio. Nah ini pesawat yang dari fase engineering sampai produksi dan tes uji terbangnya itu semua dilakukan oleh engineer Indonesia sama Indonesia asli. Nah ini bisa dilihat ya, ini pesawat cocok untuk karakteristik dalam negeri. Kenapa? Karena untuk runway dia hanya butuh runway sepanjang 400 meter. Dia sudah bisa take off dan landing. Sebagai gambaran untuk Hussein itu panjangnya 1800. Jadi dia 400 itu sudah bisa take off dan landing, bahkan tidak perlu permukaan aspal. Permukaan kayak lapangan bola di kampung aja sih dia udah bisa. Jadi dia cocok untuk penerbangan perintis di Kepulauan Papua, Kalimantan, Sumatera, dia cocok banget. Nah, ini pesawat dalam negeri yang dikembangkan untuk komersil. Selain militer, ini yang mau dikembangkan untuk komersil. Bahkan mau dikembangkan untuk N219 amfibi yang mana nanti tidak pakai roda dia, tapi pakai semacam lambung kapal itu loh, nama bawahnya itu amfibi. Jadi dia bisa mendarat di atas air, di atas permukaan air. Jadi sudah mau dikembangkan sampai ke arah sana, karena memang semangat PTDI itu di situ tertuangnya di N219 ini untuk komersil dan tepat sekali digunakan di negara kepulauan seperti negara Indonesia. Apalagi di Papua, ya kan, penerbangan perintis itu dia sangat cocok karena runway-nya hanya butuh 400 meter dia sudah bisa take off, dan dia juga bisa 400 meter. N219, M-nya itu Nusantara, duanya tuh 2 engine, 19 penumpang. Jadi dia bisa mengangkut 19 penumpang. Untuk muatannya bisa sampai berapa ton gitu. Oke, ini bisa muat berapa ton. Jadi lumayan lah. Nah, berikutnya kita akan ke mock-up. Nah, yang mana mock-up ini tadi? Ada yang nanya, bisa masuk pesawat nggak? Nah, bisa, ini saatnya bisa masuk ke dalam pesawat. Jadi di mock-up itu ada pesawat CN235. Ya, jadi ini bukan replika ya, ini pesawat asli yang memang sudah di-grounded. Di-grounded itu sudah tidak digunakan untuk terbang lagi. Jadi digunakan, ya dikatakan difungsikan lah. Digunakan untuk yang mau nyobain masuk ke dalam CN235, bahkan ke kokpitnya langsung sudah bisa nanti. Bisa tahu CN235 seperti apa, karena CN235 ini pesawat yang paling laku di PTDI. Itu hasil kerjasama dengan KASA ya, KASA itu sekarang Airbus. Seperti itu. Jadi memang bukan murni buat Indonesia, tapi ya katakanlah 50-50 lah. 20%-nya Airbus, 50%-nya Indonesia. Nah, kita akan sampai di sini, silahkan turun untuk 15 menit mulai di sini, nanti foto-foto masuk ke dalam pesawat, masuk ke dalam kokpit CN235. Ian sama teman-teman yang lain. Pesawat yang paling besar ini merupakan pesawat asli dari pesawat CN235
buatan tahun 1990. Pesawat amfibi. Dulu pesawat ini sudah pernah dipakai terbang oleh salah satu maskapai penerbangan di Indonesia, yaitu Merpati Airlines, dan sekarang sudah grounded. Cn 235. Pesawat Cn 235 ini berkapasitas 35 sampai 40 penumpang. Untuk desain interiornya dapat digunakan untuk berbagai macam misi, biasanya di pesawat kecil sebagai pesawat medis, pesawat sebagai pesawat mentai, bahkan bisa juga sebagai pesawat tempur impian. Untuk saat ini, PTDI sudah pesawat yang berjasa, PTDI juga berproduksi oleh dengan kalangan ada pesawat 21 sampai 22. Ini pesawat drone, pesawat tanpa awak. Awas kepala, pendek ini. Awas kepala, awas kepala. Ada di foto deh. Di foto di sini Tuh. bagus nah, real. Ya, ningali dalam pesawat. Bagus banget. Lalu berada di pesawat. Dalam pesawat. Padahal udah sering naik turun pesawat. Hai, mau ke kopilotnya. Ya, Wih, so cool. So cool banget. Oh, kirain tadi ada orang tadi. Nggak ada ya. Ini bagian dalam kokpit. Bapak dan Ibu sekalian. Sini, sini. Iya, Jos. Udah? Oke. Oke, ini bagian belakang pesawatnya. Oke. Ini pesawat drone tanpa awak. Designated Specification Male. BRIN. Badan Riset Nasional. Rombongan dari bisa dibahas merah. Sekali lagi kepada Bapak Ibu dan rombongan dari bisa dibahas merah. Mohon maaf waktu tunjuk di jalan yang sangat mock up sudah habis. Kalau saya sudah habis, sudah boleh segera kembali ke bisnya. Terima kasih. Tinggal souvenir. PTDI pesawat tempur. Mana? 20% saham PTDI ini ngedesain, 80%-nya Korea. Ini. Ini yang 20% PTDI. Berarti sekarang dipakai di Indonesia. Sekarang baru Tempat kerja Yangkung di lantai 7. Corporate Planning. Yang unik dari gedung pusat manajemen ini, di lantai 9 itu ruangannya masih seperti sedia kala, seperti dulu, masih tidak diutak-atik. Tempatnya Pak Habibie ketika ngebangun N250. Jadi bisa dibilang di lantai 9 gedung GPM ini sebagai saksi sejarah beliau lah. Saksi sejarah sepak terjang beliau ketika membangun dan membesarkan PTDI. Jadi tidak diapa-apa itu ruangan sekarang tuh dipakai terus untuk dirut direktur utama, ruangan direktur utama, dan layoutnya tidak akan diganti, tetap seperti awal, seperti ketika Pak Habibie masih menggunakan ruangan itu. Nah, dengan keluarnya kita dari area PTDI, berarti berakhir juga sudah
DI Entertainment kali ini. Jadi ya sedikit melihat bagaimana besarnya PT DI di ASEAN ya, di ASEAN, satu-satunya di ASEAN. Bisa sedikit saya jelaskan, sedikit melihat fasilitas apa aja yang ada di PT DI. Oke, tadi sudah foto-foto, sudah video, silakan upload di medsos masing-masing, di story masing-masing. Jangan lupa di tag DI_edutainment. Saja. Nah, demikian sedikit penjelasan dari saya. Ada salah hilafnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan terima kasih. Terima kasih.